Oke, setelah kita haluskan ya, kita semprot lagi. Habis itu baru kita halo guys, kembali lagi bersama saya Fitra. Kali ini kita akan melakukan uji coba project yang kedua ya. Jadi setelah sebelumnya saya menggunakan helm utama saya, kebetulan udah baret-baret. Sekarang saya menggunakan helm cadangan ya. Jadi ini dulu bawaan dari NMAX, kebetulan juga udah lecet juga, tapi sebenarnya modelnya saya suka nih, bagus. Jadi ini udah saya pretelin dulu ya. Ini saya pretelin. Ini juga kacanya juga udah baret-baret ya. Saya udah beli penggantinya dengan yang baru, kaca barunya, nanti kita lihat. Kemudian ya ini ya, ini juga karet-karetnya juga udah copot. Nanti saya juga udah beli karet universalnya, nanti kita akan coba pasang di sini. Sekarang kita akan mencopot dalamannya dulu ya. Ini masih ada isinya, kita copot dulu seperti apa. Ini sepertinya sudah ditanam ya. Jadi gimana cara melepasnya, nanti kita coba cari tahu. Oke, stay tune. Ya, saya udah berhasil membuka untuk bagian belakangnya ya. Bagian belakang ini udah bisa kebuka. Sepertinya ini memang sudah ditanam di baut ya, dari kunci mati. Jadi kita hanya bisa buka ini dari dalamnya. Nah, seperti ini ya. Kita langsung buka isinya. Nah, ini langsung kita keluarin. Yap. Nah, ini ada baut. Ini baut bagian mana ya? Oke. Oh, ini baut bagian ini nih. Di sebelah sini terbuka. Yap, nanti kita bisa gunain. Jadi bautnya copot aja dulu, kita taruh sini. Nanti setelah dicat bisa kita pasang lagi. Yap, jadi ini ya seperti ini ya. Jadi busa bagian jadi busa bagian sampingnya nih, kupingnya ini ternyata nggak terpisah jadi satu, jadi nggak bisa dilepas. Jadi kalau dilepas harus berbarengan sama baut ininya. Jadi daripada tambah repot lagi, jadi sampai sini aja kita eksekusi. Nanti kita tutupin ya semuanya pakai plester atau pakai kertas koran agar tidak terkena cat. Oke, stay tune. Sekarang udah saya pisahkan ya. Jadi kita taruh intinya aja, helm dan topi helmnya ya. Seperti apa nanti saya akan coba amplas dulu menggunakan amplas basah, tapi berbeda dengan cara sebelumnya, dimana sebelumnya saya menggunakan amplas manual menggunakan tangan ya. Memang lebih rapi, tapi itu sedikit makan waktu ya, makan waktu banyak. Jadi saya akan memperingkas menggunakan alat poles ini ya, dimana saya kemarin juga udah beli konverternya, jadi bisa digunakan sebagai alat untuk amplas juga. Kebetulan amplas yang saya gunakan di sini juga sama-sama P400 ya. Kemarin saya waktu di yang pertama dengan P500, ini saya gunakan P400. Ya, langsung aja kita coba amplas secara halus ya.
Ya, setelah dihaluskan ya, kita semprot lagi. Ya, kita bersihkan. Setelah itu baru kita jemur. Ya, kita jemur, kita tunggu sampai kering. Stay tuned. Oke, udah kering, langsung aja kita proses untuk cat dasarnya ya, premium grey-nya. Ini saya menggunakan detail premium 9120 ya, Premier Grey. Langsung aja kita proses. Masih agak basah, saya lap dulu ya. Seperti biasa kita akan spray secara halus ya. Ya, setelah selesai kita tunggu kurang lebih 10 menit, baru kita akan lakukan pengecatan cat silver metallicnya ya. Oke, tampaknya udah cukup ya, udah 10 menit. Sekarang kita coba lapisin dengan menggunakan Titan Premium silver metallic ya, kodenya 9180 ya. Tujuannya agar memberikan efek metalik ya. Ya, halus-halus saja ya. Jadi ini tadi udah saya cat ya, tapi tidak terlalu tebal ya, karena memang saya menyisakan untuk helm utama ya. Jadi ini kan ada toppingnya ya, jadi saya nggak lakukan terlalu tebal. Nanti proses penebalan akan dilakukan di helm utama seperti itu. Oke, sambil menunggu topinya selesai, kita langsung cicil dengan ngamplas ininya ya, helmnya. Oke, mulai dari yang bawah dulu ya. Ya, kalian bisa lihat ya, memang ada plus minusnya menggunakan alat poles ini sebagai amplas. Lumayan memang agak cepat, cuma memang dia tidak maksimal ya kalau kita nggak hati-hati, dia bisa terlalu dalam atau terlalu cepat. Jadi kita mesti hati-hati dengan amplasnya ya. Dan untuk yang tipis-tipis yang di dalam ini kita harus amplas secara manual, nggak bisa amplas menggunakan alat ya, karena jaraknya terlalu kecil. Jadi sambil menghaluskan, jadi saya menggunakan amplas manual ya, untuk memastikan
alat yang menggunakan alat poles tadi sudah benar-benar halus, jadi kita tambahin lagi ya, ini memastikan benar-benar teratas dengan baik sempurna dan halus ya. Jadi seperti ini. Nah ini yang nggak dapat kita jangkau, kita manual. Seperti ini ya. Oke. Dan di ujung, pinggir ya. Kita haluskan saja. Ini ada yang lebih kasar nih, kalau kita lihat ini bisa kita bantu lagi dengan menggunakan alat ini. Dan dihaluskan, dan ini masih halus. Jadi kalau yang ada masih terlalu tebal, kita bisa haluskan. Jadi memang worknya kita masih tetap menggunakan manual juga ya, jadi menggunakan alat poles untuk membantu, tetapi untuk finishingnya tetap kita cek secara manual, karena hasil dari alat kalau kita nggak rapi ya dia akan pertama akan berbekas atau berbaret ya. Nah kalau berbaret itu maka kita harus amplas secara manual sampai halus. Oke. Jangan lupa kita kasih air lagi ya. Habis itu kita amplas halus lagi ya, seperti itu ya. Jadi sampai benar-benar halus, karena kalau enggak hasil catnya juga nanti akan tidak bagus ya. Bisa jadi ada yang terlalu tebal gitu ya, ada yang terlalu tipis. Jadi angka baiknya kita mengamplasnya sampai lunas. Stay tuned. Oke, ini adalah hasil amplasnya ya. Menurut saya sih udah lumayan cukup halus. Jadi tadi ada baretan-baretan dari yang alat amplas, itu udah saya amplas lagi sampai halus agar tidak muncul bercak atau baret atau penebalan di helmnya nanti ya setelah dicat. Oke, kita tunggu kering dulu, habis itu kita cat dasar menggunakan primer grey. Stay tune. Oke, sambil menunggu helmnya kering, kita akan melakukan pengecatan dengan style red matte-nya ya, menggunakan detain premium H921 bintang 1. Langsung aja. Kita cat tipis-tipis dulu ya. Biar cepat kering.
Oke, saatnya kita cat dasar untuk helmnya. Oke, kita tunggu sampai kering primer grey-nya, baru kita lanjut dengan silver metal. Stay tune. Oke, setelah sebelumnya kita sudah mengecat menggunakan style red matte ya, jadi kemarin sudah saya tebalkan ya. Sekarang saatnya kita melakukan proses terakhir, yaitu menggunakan pilok clear doff ya, clear doff dan kode 9130. Seperti biasa, kita lakukan tipis-tipis saja dulu. Halo guys, kita lanjut ke proses berikutnya, yaitu pengecatan style red matte ya. Mohon maaf, saya agak sedikit skip untuk proses spray warna silver metallicnya ya. Jadi ini udah jadi silver metallicnya, tinggal saya lakukan proses pengecatan warna utama, itu stylish red matte atau warna merah doff-nya. Oke, langsung aja kita proses spray halus-halus saja dulu. Oke, kita tunggu hasilnya sampai kering. Mudah-mudahan bisa maksimal. Stay tune. Oke, untuk topinya udah ya, tinggal sambil nunggu kering doff-nya. Ini kita akan lakukan pengecatan terhadap helmnya. Seperti apa? Kita lihat langsung. Ya, ini hasilnya yang helm kemarin. Kita tunggu sampai kering seperti apa. Oke, kalian bisa lihat ya, proses pengecatan sudah semua ya untuk helm. Cuman saya masih ragu-ragu nih antara mau pasang topinya ya atau dilepas gitu ya. Cuman kayak sepertinya bagusan tidak pakai topi ya, jadi model-model helm yang sekarang. Jadi ini saya juga udah siapin perlengkapannya ya. Ini adalah isinya, isi dalam batoknya nanti. Ini akan saya copot. Terus saya juga beli karet universalnya untuk karet helmnya ya, kalau ini. Jadi untuk di bagian sini, jadi yang kemarin tuh udah lepas-lepas, saya beli karet universal untuk dipasang lagi di sini. Ya, jadi katanya kemarin saran dari penjual spare part helmnya, kalau bisa ini nanti di lem setitik-setitik menggunakan lem Korea ya,
atau lem power glue. Ya, nanti kita lihat agar bisa pemasangannya lebih kuat. Ini saya beli sekitar 2 meter. Kemudian untuk kaca visornya ya, ini asli bawaan dari bukan asli, maksudnya dudukannya sama seperti dudukan bawaan si NMAX Maxi ya, helm dari Maxi. Ya, ini yang lamanya ya, yang udah banyak banget baret-baretnya. Ini dari strukturnya juga sama ya. Nah, nanti kan kita coba pasang. Oke, ini terus ini ada baut-bautnya. Nah, ini karena nanti rencana topinya nggak mau dipasang, jadi otomatis saya juga menyesuaikan warna dari si dudukannya nih. Ya, mudah-mudahan berhasil ya, bisa ya. Namanya juga uji coba. Nanti saya juga gunakan ring untuk penguncinya, karena sebelumnya penguncinya ada di sini ya. Nah, ini nanti kita kuncinya menggunakan ring gitu ya. Kita coba nanti berhasil atau tidak. Ya, kalau memang tidak bisa, kita coba cara lain, atau memang topinya kita pasang lagi. Yap. Ya, sementara topinya saya turunin dulu. Nah, ini juga ada apa? Spoilernya ya. Emang dibilang katanya dudukannya buat NMAX. Ini kita coba aja. Nah, ini ya, sepertinya bisa ya masuk ya. Nanti kita coba aja. Jadi yang belum saya akan kerjakan, saya akan turunkan dulu. Saya turunkan dulu. Ini juga bawaan dudukannya ya, yang di bawah. Oke, ini karet. Ya, saya akan coba pasang karetnya dulu. Ini mur baut-baut saya pinggirkan dulu. Oke, sekarang isinya saya buka dulu ini ya. Saya lihat ya, ini masih kosong dalamnya. Nah, ini tinggal kita pasang lagi busanya ya di dalam. Ini agak tricky kemarin, karena bukanya pun juga agak tricky ya kemarin. Jadi saya mesti menyesuaikan dulu. Tinggal kita pasang bagian bawahnya ya. Sudah, tinggal ini ya, bagian depan nih, kita mau mulainya dari mana. Oke, ini proses pemasangannya. Kita akan coba lihat karetnya. Kita tandain aja dulu ya, buat pastikan ini bisa muat. Potong dulu sampai sini, nanti kita rapiin lagi ya.
Ya, ini untuk lapisannya, kalian bisa lihat. Nanti ini belum saya lem ya, nanti saya akan lem. Kita lihat hasilnya seperti apa. Kita samain ya, biar sama sisi di sebelah sini dengan di sebelah sini. Oke, kita tunggu sampai kita lem pelan-pelan ya. Ya karena ya kan jadi ada beberapa video memang yang saya skip yang prosesnya terlalu lama, tapi untuk saat ini prosesnya tidak saya skip, jadi kalian bisa lihat sendiri kenapa. Ya untuk memasang itu sebenarnya perlu makan waktu ya. Ya seperti ini ya, karet ini. Jadi kebetulan karena karet ini sebelumnya sudah getas gitu ya, jadi saya nggak bisa gunain lagi bawaan aslinya. Jadi saya beli karet universal ini untuk menutupi bagian bawah helmnya. Kita kasih sesuai rekomendasi, kita coba kasih lem Korea. Ya kita lem bagian awalnya ya, nggak usah terlalu banyak ya katanya, jadi setetes-tetes saja. Ini juga saya bisa kasih agar sekedar nempel aja, karena nanti kalau terlalu luber bisa kena helmnya ya. Jadi cukup aja kita lem. Nah, ini dia udah merekat sendiri ya. Nah, ini saya tinggal ya tinggal tunggu kering ya. Setelah kering baru kita proses pemasangan kaca helmnya. Oke, seperti ini hasilnya. Ya memang tidak rapi-rapi banget, tapi setidaknya lumayan lah bisa mengcover ini semua. Ya jadi intinya adalah kesabaran ya, kesabaran sama teliti ya, teliti maksudnya detailingnya gitu ya.
Biasanya kalau kita nggak sabaran, ya saya sendiri juga masih uji coba kesabaran dalam melakukan ini ya. Jadi memang hal-hal yang pengalaman yang saya lakukan di proyek kedua ini mulai kelihatan gitu ya. Kalau kita nggak sabaran dikit kayak tadi contohnya, ya saya udah capek-capek ngechat gitu ya. Tadi saya lupa alas helmnya pada saat pemasangan ini tadi, akhirnya jadi baret. Seperti itu ya. Ya namanya resiko. Terus pengecatan yang tidak rata, ya pengecatan yang tidak rata juga akan menghasilkan warna yang berbeda ya, agak kegelapan. Jadi kalau kalian lihat, kalau kita cat silver metaliknya tidak merata, jadi ada yang tebal sebagian, ada yang sebagian tipis gitu ya, hasilnya akan terlihat jelas ya. Nah ini kalau merata silver metaliknya, dia warnanya akan seperti ini, kalian bisa lihat. Nah kalau tidak merata, dia akan agak kegelapan ya, jadi warnanya agak kelihatan blacknya gitu, jadi warna merahnya malah kurang keluar. Ya itulah namanya pengalaman ya, pengalaman uji coba ngecat helm sendiri ya. Walaupun ini udah project kedua, banyak yang saya alamin. Kedua menggunakan alat poles ya. Jadi yang kemarin alat poles mobil, saya coba gunakan sebagai amplas untuk mengamplas helm ya. Nah itu juga agak beda juga. Kalau posisinya yang lurus saja itu mungkin akan aman ya. Maksudnya kita ngamplas akan normal aja seperti biasa gitu, kayak kita ngamplas manual ya, jadi berasa lebih cepat gitu ya. Tapi kalau yang prosesnya sudah melengkung seperti ini gitu ya, nah itu agak beda perlakuannya gitu. Kalau kita terlalu dia namanya alat poles itu ya, ada kecepatannya gitu ya, jadi kita nggak bisa manual seperti tangan. Kalau ketika dia udah muter atau muter cepat, ke poles saja, ke amplas saja sedikit gitu ya, itu dampaknya bisa langsung. Apalagi kalau kita menggunakan amplas yang tebal, misalnya yang P100 gitu ya, yang amplasnya paling kasar gitu ya. Itu aja kemarin saya udah menggunakan amplas P400 saja masih ya itu karena kesalahan saya juga gitu ya. Jadi ya terjadilah baret-baret sepertinya, baret-baret dalam. Akhirnya saya mesti ngamplas lagi manual menggunakan amplas P1000 gitu ya, yang halus, supaya dampak yang yang kasarnya, yang teramplas kasar ya, yang itu bisa tertutupi gitu ya. Jadi itu ya yang saya dapat dari pengalamannya. Jadi bahwa menggunakan amplas mesin atau amplas manual tangan itu ibaratnya seperti mencukur rambut ya. Jadi ada mencukur rambut menggunakan gunting biasa atau menggunakan mesin cukur rambut gitu ya, yang udah otomatis. Nah perbedaannya di situ gitu ya. Jadi secara proses sama gitu, sama mencukur, tapi yang menggunakan mesin harusnya otomatis lebih cepat. Nah tapi ada yang harus dipahami menggunakan mesin gitu ya. Jadi kita harus bisa beradaptasi dulu dengan mesinnya gitu ya. Jadi kita harus paham dulu nih karakter mesinnya. Kita juga harus paham juga alat-alat yang kita gunakan ya, contoh padnya ya, atau amplasnya atau busanya, kita juga harus paham di situ gitu ya. Jadi kayak kemarin saya menggunakan amplas P400 yang harusnya cukup halus gitu ya, tapi memang itu tidak bisa memenuhi di proses-proses yang lekukan-lekukan itu agak dalam gitu ya. Nah itu agak tricky. Jadi saya belum melihat semua gitu ya. Saya lihat di beberapa video tutorial ada juga yang menggunakan pad yang 2 inci. Nah itu yang 2 inci saya
belum coba gitu. Saya baru tahu ada 5 inci, 4 inci, berarti harusnya tiap ukuran tuh ada, sampai ukuran paling kecil pun ada gitu ya. Otomatis kalau makin kecil, tingkat kita untuk mengamplas yang bagian-bagian yang sulit dijangkau dengan pad 5 inci itu bisa dijangkau dengan pad yang lebih kecil ya, yang 1 inci atau 2 inci. Mungkin kedepannya saya akan menggunakan itu gitu ya. Jadi sementara kemarin saya akhirnya yang lekukan-lekukan ini saya amplas secara manual gitu sampai merata seperti itu. Nah kemudian ya itu tadi kita mengatur kecepatan alat poles itu ya, makin cepat berputar polesannya otomatis akan makin cepat. Nah itu kita harus beradaptasi. Nah saya masih adaptasi, mungkin ya, ibaratnya kalau tukang cukur yang udah biasa menggunakan mesin, dia udah tahu lah settingan mesinnya gitu ya, kapan harus menggunakan potongan pisaunya yang 1 inci, setengah inci gitu ya. Jadi pekerjaannya jadi lebih cepat gitu ya. Jadi orang yang udah lebih berpengalaman dengan menggunakan alat harusnya dia bisa melakukan sesuatu yang jadi lebih cepat. Emang tujuannya alat poles itu saya beli memang tujuannya untuk mempercepat proses gitu ya. Jadi menghemat waktu, terus tangan pun juga nggak terlalu capek gitu ya, dibandingkan amplas manual gitu ya, harus menggunakan tangan gitu ya. Memang ada perbedaan signifikannya ya, otomatis kalau menggunakan tangan ya kita kan menggunakan apa ya, ibaratnya kita menggunakan logika kita gitu, perasaan kita gitu. Kalau kira-kira ini, oh ini udah cukup amplasnya, jadi bisa merata gitu, merata secara baik gitu. Beda dengan ya itu tadi, kembali lagi dengan yang menggunakan alat gitu ya. Kalau kita belum terbiasa, pasti ada aja otomatis yang sebelah sini masih kasar, yang sebelah sini halus gitu ya. Kalau kita nggak merata gitu melakukan polishingnya ya, melakukan proses amplasnya seperti itu. Oke, mungkin kita lanjut aja, kita masuk ke proses pemasangan kaca ya. Tapi sebelum pemasangan kaca, nah ini kita mau masangin bautnya dulu nih ya. Jadi di sini ada bautnya ini ditanam di dalam. Ini agak susah juga nih, tadi saya lupa lagi. Oke, dia begini bautnya, fungsinya mengunci di dalam. Jadi bautnya ini harusnya dipasang dulu di dalam tadi, tapi saya udah terlanjur masang ininya tadi ya. Jadi saya harus meletakkannya secara manual nih ke dalam. Oke, alhamdulillah langsung bisa ya. Oke, langkah selanjutnya kita akan pasang ini. Nah, ini kita akan pasang ini dulu ya. Ya, ini juga kita pasang. Ini bautnya belum kita pasang ya, saya baru pasang dudukannya doang. Yep. Nah nanti baru ditutup dengan ring ya. Jadi ringnya kemarin udah saya cat. Kita coba pasang dulu ringnya. Jadi seperti ini ya. Nah tapi sebelum itu kita mesti pasang kacanya dulu nih. Saya coba dulu sampling pakai kaca yang lama, jadi prosesnya gimana. Nah dia begini, dan dia ya kita pasang aja dulu bautnya.
Kita pasang dulu bautnya ya. Oke. Ini agak susah karena harus berbarengan ya, jadi kita satu-satu aja ya, dari samping dulu kita pasang. Oke, jadi begini ya, dia begini, kita pasang dulu, baru di itu tadi saya bilang harus sabar. Oke, kita putar bautnya pelan-pelan. Ini masih manual dulu ya, jadi ini saya tutup pakai ring. Oke. Oke, ini kita nggak kencengin dulu ya. Oke, habis itu kita pasang yang sebelah sini. Sama caranya ya. Kita masukin dulu kacanya. Oke. Oke. Kita pasang, baru kita putar. Ini tanpa topi ya. Kita lihat. Ya lumayan, oke, sepertinya ya. Oke, kalau udah oke, berarti kita tinggal pasangin kaca helmnya yang baru. Ya, jadi kita nggak usah lagi, tidak usah lagi gunain topi ini ya. Tapi nggak usah kita gunain, kita langsung gunakan kaca yang baru ya. Langsung aja kita buka nih. Ini adalah kaca barunya. Oh, nanti aja. Nanti saya gunting aja kali ya. Tapi langsung aja deh, saya buka aja deh. Saya pasang aja dulu untuk melindungi kacanya daripada nanti baret-baret lagi ya. Mendingan saya lindungi dulu, nanti tinggal digunting aja. Oke, ini oke, ini udah, tinggal pasangin kacanya. Oh, ini saya ingin dulu aja deh. Oke, terus ini pasang di sini, naikin. Oke, naikin. Saya kunci baut di sini. Oke, ini saya pasang di sini. Saya pasang dulu ya.
Oke, kita pasang ini ya posisinya, tinggal kita pasang bautnya. Dan kita putar. Oke, jadi saya cukup menambahkan ring ya, ring untuk menjaga kacanya. Cuma saya nggak tahu nih, saya belum terlalu kencang. Nanti kalau sudah dikencangkan, apakah dia tetap masih bisa berputar seperti biasa atau tidak gitu ya. Ya kalian lihat ini udah tinggal oke, tunggu. Oke, kita coba kencangkan ya. Kita coba kencangkan. Oke, aman ya. Pakai ring tetap aman. Bisa dinaik turunin. Oke, kita buka dulu. Ya, alhamdulillah sesuai dengan harapan, bisa ya. Jadi saya cukup menambahkan ring aja sebagai pengganti dari ini. Ya kalau orang lain mungkin dia dipotong ya. Saya cukup tambahin ring aja dan dia bisa berfungsi seperti biasa. Yap, wow, lumayan oke ya. Lumayan bagus. Itulah kesenangan kalau kita mengerjakan segala sesuatu sendiri, hasil yang sesuai kita harapin gitu ya. Maksudnya hasil yang kita mau sesuai dengan harapan ya, itu akan punya nilai kesenangan sendiri ya, melebihi apapun gitu ya. Oke, ini udah oke, tinggal ya kita pasang ininya ya, kita pasang spoilernya ya, helm-helm kekinian gitu ya. Jadi daripada beli helm baru lagi, walaupun helm baru sekarang yang merek-merek banyak ya, merek-mereknya murah-murah gitu ya, tapi saya lebih seneng ya ini, lebih seneng untuk melakukan eksplorasi sendiri, dan alhamdulillah hasilnya pun memuaskan gitu. Alhamdulillah memuaskan. Langsung aja kita pasang. Ya, dia menggunakan lem 3M ya, spoilernya. Oke, ini juga kita buka dulu. Ini kita coba dulu posisinya di tengah.
inilah hasilnya. Kalian bisa lihat sendiri. Ini masih kosong ya, belum saya tambahin stiker dan macam-macam. Ya, ini adalah finishingnya. Kalian bisa lihat. Ya, apabila kalian menyukai video ini dan bermanfaat buat kalian, jangan lupa subscribe, like, and comment. See ya!